Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah. La yasuqul su'a illallah. Bismillah masyaallah. Maka min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin taj'alana bi mahbuban wa mawaddatan wa rahmah fi qulubil mu'minina wal wa barik wa sallim bi rahmatika kama rahim. Para ulama, para kiai, para santri, para dukun-dukun, para jawara-jawara ingkang kula hormat. Marilah kita membahas tentang masalah perjalanan Nyi Roro Kidul. Karena sesungguhnya Nyi Roro Kidul itu adalah makhluk Gusti Allah. Kalau memang makhluk Gusti Allah, berarti ada tentang kehidupannya. Untuk itu, kita boleh belajar tentang masalah hal gaib, kita boleh percaya tentang hal gaib, dan kita wajib mengimaninya. Karena gaib itu terdiri dari gaibul wujud, gaibul gaib, gaibul wujud. Gaibul wujud tidak kelihatan tapi ada di alam dunia. Gaibul gaib tidak kelihatan tapi tidak ada di alam dunia, yaitu di alam akhirat. Gaibul wujud tidak kelihatan tetapi ada di alam dunia dan alam akhirat. Jadi kesimpulannya bahwa kita hidup itu harus meyakini dengan adanya yang gaib-gaib, baik dunia magic, baik dunia fisik, baik dunia perkayangan, baik dunia siluman. Saya harus mempercayainya. Di negara Indonesia khususnya Jawa tentang masalah cerita-cerita legendaris Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Nyi Blorong, dan sejenisnya yang terkait dengan laut selatan. Bahkan yang lebih antik lagi, ada sebagian versi mengatakan tentang Nyi Roro Kidul adalah turunan dari Ratu Bilqis. Nah, kita di sini tanya besar nih, tanya nih. Wah, harusnya dipelajari ya. Ratu Bilqis tahun berapa? Boomingnya Nyi Roro Kidul tahun berapa? Baru itu namanya ahli sejarah. Kalau Ratu Bilqis zamannya Nabi Sulaiman sudah muncul, di sini belum ada cerita tentang Siddhartha Gautama, belum ada. Mas sudah muncul si Roro Kidul tadi Blorong, Siddhartha saja belum ada ceritanya. Yang sementara di Indonesia adalah penduduk Hindu Buddha setelah animisme dan dinamisme. Nah, ini kaitannya apa antara Nyi Roro Kidul dengan Bilqis? Sementara Nyi Roro Kidul adalah termasuk golongannya para manusia, si Bilqis adalah termasuk golongannya manusia. Sementara di sini Nyi Roro Kidul termasuk golongan jin dan bangsa jin siluman. Nah, kalau iya mereka mengatakan bahwa itu adalah turunan Ratu Bilqis, ya jelas kita ini nggak ada relevannya antara tahun dengan sejarah dengan Nabi Sulaiman. Disesuaikan dengan Al-Qur'annya juga tidak ada kaitannya. Tapi kalau Bilqis dengan Sulaiman memang ada dalam Al-Qur'annya. Ada. Ceritanya kan begini, masalah Ratu Bilqis. Pada saat Ratu Bilqis suruh masuk ke agama Tauhidan, Ratu Bilqis ini menolak.
menolak. Bahkan Sulaiman membuat surat yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ayat yang dikeluarkan oleh Sulaiman untuk mengirim surat ke Bilqis. Cuman Bilqis nggak mau datang waktu itu, nggak mau datang. Tiba-tiba Raja Sulaiman berdiri dan duduk di singgasananya sambil mengumpulkan bangsa jin dan bangsanya para ahli kitab. Lalu zaman sekarang dikatakan dukun ahli kitab. Pada saat Nabi Sulaiman meminta bantuan kepada jin dan para dukun, mengatakan demikian, "Woi, para umatku, adakah yang mampu untuk memboyong ya, atau membawa singgasananya Ratu Bilqis di hadapanku?" Nah, kata jin, "Saya sanggup, ya Rasulullah. Sebelum Anda keluar dari duduknya atau sebelum Anda pergi dari duduknya, maka Ratu Bilqis akan datang." Kursinya atau singgasana? Ya singgasana dari kursinya, dari tempat duduknya. Nabi Sulaiman masih kurang puas dengan lamanya proses tuh. Ada lagi enggak selain saya jengkar dari singgasana? Jengkar itu berarti pindah. Nah ternyata ada ahli kitab, kalau zaman sekarang dikatakan paranormal, dukun. "Saya ya Rasulullah, sebelum Anda selesai berbicara dari ucapannya, maka Ratu Bilqis sudah saya datangkan ke sini." Begitu Nabi Sulaiman mau nutup kalimat untuk ya selesai, itu ada prajurit itu Nabi Sulaiman dari kaum golongan 1 ya. Prajurit itu binatang ya. Ada ketek, "Ya Rasulullah, di luar ada tamu perempuan. Silakan suruh masuk. Tanyakan siapa tamunya." Dia bilang Ratu Bilqis. Wah, Sulaiman sangat bangga. Iya atau tidak. Suruh masuk. Kerajaan Ratu Bilqis yang begitu indahnya tidak mengalahkan indahnya kerajaan singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, pada saat mau menghadap ke Raja Sulaiman, dasar ketek, karena lantainya singgasana Nabi Sulaiman itu seperti kaca, marmernya tuh bisa untuk kaca. Ketek yang dasar ketek ya, monyet lihat ke bawah, jembrong katanya. Rasulullah, jembrong, kunyuk. Nah itu bilangnya kunyuk. Nah jadi memang datang ke situ bukan dari jin yang memboyong, bukan dari bangsa mertayangan yang memboyong, tapi hasil dari usaha doa ahli kitab atau dukun atau paranormal. Terjadilah proses. Hanya kita dikaitkan dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Kalau Ratu Nyi Roro Kidul ini sudah masuk zaman Belanda. Karena ada sebagian cerita lagi menyatakan Nyi Roro Kidul yang ada di Parang British dulunya nikah dengan Hamengkubuwono yang ke-9. Serius ini nampak? Yang ke-9. Ini ke-10 yang sekarang tuh. Ya kan 9 kan dalam artian kan ada turun semua turunan Hamengkubuwono 9 itu semuanya ke-9 semua. Itu jadi buatan 1, 2, 3 semua. Boleh ya di ke-9 itu dari kekuasaan Hamengkubuwono ke-9 termasuk yang jadi presiden, wakil presiden apa tuh Hamengkubuwono 9. Gubernur. Ya gubernur itu Hamengkubuwono 9. Nah itu kesananya termasuk Hamengkubuwono 9.
karena terkait dengan perjalanan ini ada nasab yang berhenti, maka dituliskan oleh nasab yang lainnya. Berhentinya karena faktor dari sang istri. Jadi beberapa macam versi ternyata sesungguhnya kalau kata versi Cirebon nih, dulu yang namanya Syekh Danwarsi itu adalah orang yang betul-betul ahli sufi, ahli toriko. Pada saat di tanah Cirebon ini ibul atau rame atau dikatakan ya bukan kisruh. Jadi orang pada geger tentang cantiknya manusia yang ingin punya suami kuat untuk menjalani satu malam saja. Ada yang buat. Datang lagi melamar satu malam, besoknya mati. Datang lagi melamar lagi nikah, besoknya mati. Jadi setiap lelaki yang nikah dengan salah satu atau salah seorang perempuan tersebut itu meninggal dunia. Yang kemudian gegernya kematian dari masyarakatnya Syekh Danwarsi, maka turunlah ke bawah dari petapan atau dari pesemediannya. Istilah sekarang mah turun gunung. Turun gunung, udah perlu katakan belusukan kata Pak Jokowi sih, belusukan untuk mengamankan martabat ya. Untuk mengamankan martabat. Tiba-tiba di situ betul ada seorang gadis cantik yang konon katanya zaman sekarang katakan dipersek. Perempuan tersebut. Iya, persek. Mulailah Syekh Danwarsi itu melamar perempuan tersebut. Akhirnya nikahlah Syekh Danwarsi dengan perempuan dipersek. Hanya si Syekh Danwarsi itu mempunyai tiga prinsip terhadap jiwanya, hasil petunjuk dari Gusti Allah. Seperkara atau satu perkara, apabila kita ingin mendapatkan rezeki atau ingin rezeki baik yang besar atau yang kecil, maka bersyukurlah. Yang kedua, tentang masalah tiga perkara tadi, setiap ada rahasia masyarakat manusia yang ngomong tentang kejelekan tidak pernah membuka. Jadi kayak orang Jawa sih, ana rungu dirungu, ana delem dicangking. Kang ada dengan kono salah, ada cangking salah. Tapi mereka ada Jadi ada di dalam, ana rungu dirungu, rezeki gede kang diluru, rezeki cilik ada ditampik. Yang terakhir, punya istri cantik jangan tergiur, jangan sinarian. Proses perjalanan pernikahan menunggu 41 hari. Pernikahannya siapa dulu? Pernikahannya siapa dulu kan? Syekh Danwarsi dengan si wanita tersebut. Wanita tersebut belum ada nama. Nama hanya dibentuk wanita. Karena sifatnya apa ya? Kayak prostitusi sih. Apa? Prostitusi kan? Prostitusi. Iya. Dan kayak lembuk kan. Pelacuran. Wadon kang sifatnya Gembro. Nah, ngono. Setelah itu maka sebelum 41 hari dalam singkat 1 minggu enggak kuat diperseknya. Setelah itu maka keluarlah dari vaginanya ular. Duduk keris dah. Ular dulu. Iya. Dari orang yang pada saat senggema dimakan ular. Apa tuh? Sanca kuning jadi gula kan namanya. Ya bisa jadi sanca kuning, bisa jadi sanca bere. Ya belerang bisa, tapi yang jelas keluarlah dari vaginanya ular
yang ular tersebut akan merangsang Syekh Danuarsi. Cuman Syekh Danuarsi di situ punya keahlian waktu itu membaca surat dari Al-Quran yang bunyinya Pak Kiai? Nggak tahu. Nah, nggak tahu Pak Kang. Ya. Nuh, salamun ala Nuhin bil alamina. Hmm. Salamun ala Nuhin bil alamina. Karena setiap satuan zaman itu tunduk dan minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Setelah dibaca itu maka keluarlah mencelat jadi keris dan jatuh di daerah Laut Kidul, jadilah blorong ular besar. Sanca malu tadi, sanca kuning loh. Sanca apa? Sanca kuning. Enggak, kata apa sanca maru? Sanca manuk. Oh, sanca manuk. Oh, iya. Sanca manuk. Jadilah Nyi Blorong. Nyi Blorong itu ular besar. Maka terjadilah proses mencelat atau apa ya? Kata bahasa Indonesia mencelat nih. Meloncatnya si sanca manuk keris yang dari vagina jadi ular sanca manuk, dan akan dibaca dari kalimat salamun ala nuhim fil alamin itu bacaan tersebut kaitannya dengan Al-Quran, maka takutlah dan dia jatuh di pantai Ratu Selatan. Setelah itu jadilah penunggu laut selatan dinamakan Nyi Blorong. Untuk itu semua yang ada di alam dunia ini maka kita yakinlah bahwa kehidupan itu diatur oleh Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi apabila kita ada sesuatu yang ganjil, yang tidak sesuai dengan keadaan kita, maka akidah kita, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan bacalah. Demikian dari kesimpulan singkat tadi, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.